Salam sejahtera, selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat kepada 26 katekumen yang telah menyelesaikan pembelajaran selama 1 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Pendeta Charles Jeneman Manduputi, MSI. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita, persekutuan kita. Meskipun saya susah menderita
selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, kita tabiskan ibadah Minggu Prapaskah pertama, Minggu Palmarum, dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 merupakan nats pembimbing. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, nikmatinya ku sujud, nikmatinya ku tinggalkan. Tuhan, terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu,
sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini 26 orang calon sidi jemaat akan mengaku iman, ya, dengan segenap hatiku di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan kitab Nabi Yesaya 1 ayat 16 hingga 18 yang menyatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan-pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maka dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang Tuhan kasih, mari kita berdiri bersama mendengarkan perintah hidup baru di hari Minggu yang baru ini, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi
Kesaksian pujian bagi Tuhan akan dipersembahkan oleh paduan suara Narwastu Batra Kasih. Janganlah melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu menjaga perintahku. Hai dengarkanlah, karena usiamu akan ditambahkan dan penuh damai sejahtera. Dan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan dirimu. Kau kalungkanlah itu dan tuliskan semuanya dalam hatimu. Kau kan dapatkan kasih dan sayang dan penghargaan dari sandar padanya seluruh hidupmu. Jangan andalkan Tuhanmu, akui Tuhanmu dalam semua lakumu. Tuliskan dalam roh hatimu. Janganlah kau anggap dirimu jauh lebih dari sesama. Takutlah hanya kepada Tuhan Allah, hidupmu kan diberkatinya. Janganlah kau menganggap dirimu jauh lebih dari sesama. Takutlah hanya kepada Tuhan Allah, hidupmu kan diberkatinya. Hai, hidupmu kan diberkatinya. Hai, dengarlah. Terima kasih untuk paduan suara Narwastu yang sudah
memberikan kesaksian pujian bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin, membimbing, menuntun dan mengarahkan ke-26 katekumen. Selama setahun mereka belajar tentang Engkau. Dan kini Bapa, di hadapan-Mu mereka akan mengaku imannya. Biarlah sebelum proses ini terjadi, kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami, supaya kami mampu mengerti dan memahami isi hati-Mu di dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-9 dan 10 yang menyatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikianlah hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaan diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Saudara-saudara, ibu bapa, anak-anak yang Tuhan kasihi, hari ini adalah hari Minggu pertama Prapaskah. Sering disebut juga sebagai Pekan Suci. Dan di dalam tradisi yang dicatat oleh Alkitab, pada hari ini atau minggu ini, Yesus masuk ke kota Yerusalem. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya. Ia disambut dengan banyak sekali orang yang berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Tuhan. Disambut dengan palem, daun-daun palem yang dibentangkan di jalan menuju
kota Yerusalem, bak menyambut seorang raja besar yang dielu-elukan, yang diagungkan, yang dipuja-puji. Karena di dalam pemahaman orang Yahudi pada waktu itu, bahwa mereka sedang menyambut Raja Damai, Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Minggu Palmarum ini menjadi minggu peringatan bagi kita bahwa kita akan memasuki masa-masa sengsara, perjalanan Via Dolorosa yang Yesus lakukan ketika ia dihukum mati oleh kerajaan Romawi dalam desakan imam-imam Yahudi. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9 dan 10 tentang Raja Damai, itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia memasuki kota Yerusalem untuk yang terakhir kalinya sebelum ia naik di atas salib di kota itu. Dalam nubuatan Nabi Zakaria yang kita baca tadi, dikatakan bersorak-sorailah hai putri Sion, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai, bukan kuda. Dalam kesaksian Injil-Injil sinopsis, ketika Yesus perintahkan 2 orang untuk pergi mencari keledai muda yang akan ditunggangi memasuki Yerusalem, maka nubuatan Nabi Zakaria ini digenapi oleh Yesus. Yesus mau menunjukkan bahwa ada konsistensi dari apa yang ditulis di dalam kitab nabi-nabi dengan apa yang dilakukannya di tengah-tengah karya keselamatan yang dikerjakan. Kenapa pilihannya seekor keledai, bukan kuda, seperti seorang pahlawan perang yang baru pulang dari medan peperangan, yang mengalahkan musuh-musuhnya, dan ia disambut oleh rakyatnya sama seperti mereka menyambut Yesus. Tapi Yesus tidak dalam konteks usai berperang melawan musuh, tapi ia sedang ada di dalam satu tahapan berperang melawan maut. Kekasih-kekasih Tuhan, gambaran keledai muda, bahkan dikatakan anak keledai betina, melambangkan kerendahan hati, melambangkan kelemah lembutan Yesus. Yesus lebih memilih sesuatu yang berbeda dari yang ditawarkan dunia. Tetapi ada makna di balik itu. Ia mau menunjukkan karakternya yang berbela rasa, yang peduli, yang datang untuk menyelamatkan umat dari kematian kekal. Dan di dalam minggu ini pula nanti kita akan ada di dalam peringatan hari-hari raya gerejawi. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Kekasih Tuhan, dengan menggunakan kendaraan seekor keledai lemah,
Yesus juga mengatakan di ayat yang ke-10, Aku menghentikan, melenyapkan segala kekerasan hati. Aku menghentikan peperangan, dan aku tidak berpihak pada kekerasan dalam kehadiranku. Oleh karena itu, bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi saudara dan saya, dan bagi 26 katekumen yang akan menjadi warga Sidi, nubuatan Nabi Sakaria mau mengingatkan kepada kita 2 poin penting. Yang pertama, belajarlah rendah hati. Dan yang kedua, belajarlah untuk mencintai kedamaian. Sebab kalau 2 poin ini tidak menjadi bagian yang terurai dalam karakter kekristenan kita, maka tidak ada arti dan guna Yesus naik ke salibnya. Kalau kita yang percaya dan mengikutinya masih tetap tinggal di dalam ketinggihatian dan masih membenci kedamaian. 26 katekumen, panggilan atau istilah terminologi yang dipakai untuk menunjukkan kepada mereka yang adalah calon sidi gereja dalam proses katekisasi 1 tahun. Mereka telah melewati banyak hal, Bapak Ibu. Mereka belajar tentang siapa Allah dalam hidup mereka. Dipastikan bahwa sejak mereka ada di dalam keluarga mereka masing-masing, mereka sudah dibangun mengenal siapa Tuhan. Tapi dalam 1 tahun proses yang dilakukan bersama dengan komisi katekisasi, ditemukan ada banyak hal tentang pemahaman yang minim, pemahaman yang dangkal tentang Tuhan dalam hidup. Bahkan saya harus katakan dengan jujur di hadapan orang tua dan jemaat, relasi personal mereka dengan Tuhan sangat jauh. Tapi 1 tahun mereka ada dalam proses itu. Setiap minggu mereka harus hadir. Diajarkan etika, diajarkan kedisiplinan, diajarkan kepada mereka nilai-nilai hidup Kristiani. Maka kami menemukan pada akhirnya mereka sedang berjalan menuju kepada harapan orang tua dan gereja menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Dan kalau hari ini mereka ada di hadapan ibu bapak saudara, tentu karena mereka telah memastikan di dalam diri mereka, mereka mau pikul salib sampai mati. Kepada ke-26 calon sidi gereja, firman Tuhan hari ini tolong diingat baik-baik buat saudara. Jangan menjadikan hidupmu setelah menjadi warga sidi sebuah percakapan di luar sana. Karena hidupmu tidak dibangun selaras dengan janjimu bagi Tuhan. Jangan hidupmu menjadi cemoohan banyak orang. Karena engkau tidak konsisten terhadap kesetiaanmu mengikuti Allah, mengikuti Kristus dan memikul salibnya. Dalam retreat
2 hari 1 malam di Malino, mereka belajar pikul salib. Mereka belajar untuk menghadapi realita kehidupan yang keras. Teman-teman komisi, teman-teman pemuda mencoba untuk mendesain, membentuk karakter mereka, dan memberikan sebuah pemahaman bahwa pikul salib dalam hidup beriman tidak mudah, berat, sakit pundaknya. Bahkan mereka harus terjatuh, mereka harus terselungkup ketika jalan dalam mata yang tertutup, tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekitar mereka, dan yang mereka dengar hanya suara-suara yang mengganggu mereka. Suara-suara yang menarik mereka untuk ikut pada keinginan suara itu. Tidak sedikit yang ketakutan, tidak sedikit yang gemetar, tidak sedikit yang syok ketika mendengarkan teriakan, mendengar bentakan, mendengarkan perintah-perintah yang menakutkan. Tapi itu dibuat untuk mau memberikan sebuah fakta bahwa hidup mereka setelah sidi adalah hidup yang akan berhadapan dengan kekerasan dunia. Saya katakan buat beberapa yang sempat saya wawancarai pada malam itu. Kalau malam ini cuma dibentak, dimarah-marahin, ditarik-tarik tangannya, ditakut-takuti oleh kakak-kakakmu, besok dalam hidup yang nyata kamu akan difitnah. Dalam hidup yang nyata kamu akan dicaci maki orang. Dalam fakta hidup ke depan sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kamu akan berhadapan dengan berbagai pergumulan dan tantangan yang tidak mudah. Malam ini bentakan itu bukan apa-apa bagimu. Tapi besok kamu berhadapan dengan realita yang lebih pahit. Sudah siap? Sudah siap. Capek pikul salib? Capek Pak Pendeta. Sakit pundak saya, sakit kaki-kaki saya semua karena disuruh berjalan jongkok, disuruh tunduk karena ada pohon besar yang melintang di depan. Ditarik-tarik tangan saya padahal saya diperintah untuk hanya mendengar suara pimpinan saya, suara orang yang memandu saya. Tapi bisikan itu terlalu luar biasa. Saya disuruh buang salib saya. Saya disuruh lepaskan salibmu. Saya katakan, iblis yang sesungguhnya lebih pintar dari suara-suara yang kau dengar ke depan. Dia tidak membentakmu, dia tidak memarahimu ketika dia ingin engkau ikut dengannya. Tapi dengan lembut dia akan rayu kamu untuk ikut maunya si pendosa itu. Oleh karena itu saya hanya mau mengatakan, berdirilah di atas janjimu sebentar. Jangan hanya karena ini merupakan sebuah aturan gereja, 16 tahun, 17 tahun, ikut katekesasi, menjadi warga sidi, setelah itu hilang. Entah di mana rimbanya. Kemarin mengatakan saya mau membangun relasi dengan Tuhan, saya mau beribadah, saya mau rutin baca firman Tuhan, besok hilang. Saya sudah ingatkan, janjimu hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan umat, itu bukan janji main-main. Itu bukan hanya sekedar diucapkan ya dengan segenap hatiku.
Tapi janji itu memiliki power dan kekuatan untuk membimbingmu terus pikul salib itu dengan keyakinan iman bahwa Tuhan pasti bersamaku. Tuhan pasti menolongku. Tuhan pasti akan mengarahkan aku kepada jalan yang benar. Asalkan aku tetap setia pada janjiku kepadanya. Ya Tuhan, dengan segenap hatiku aku ikut Engkau. Janji itu tidak bisa dipungkiri hanya karena cinta, hanya karena kedudukan, hanya karena tahta, hanya karena sesuatu yang dunia tawarkan kepada saudara di depan nanti. Banyak orang yang jual Tuhan Yesus, banyak orang yang gadai iman dan janjinya hanya karena keinginan-keinginan dunia. Saya mau katakan untuk 26 orang hari ini ada di depan saya, jangan pernah jual Tuhanmu untuk sesuatu yang kau harapkan dari dunia. Satu kali kau khianati Allah, ia khianati dan ia tidak akan indahkan hidupmu. Karena itu ingat baik-baik. Kemarin saya masih kasih kesempatan, siapa yang belum sanggup tinggalkan dosanya, kasih tahu. Tapi mereka bakar catatan dosa mereka di Malino kemarin. Catatan yang mereka buat sendiri atas daftar dosa yang mereka pernah lakukan. Di dalam api unggun itu mereka bilang, Tuhan aku bakar dan aku janji aku tidak buat lagi. Perbuatan dan semua yang saudara sudah bikin itu Tuhan lihat. Karena itu saya tidak takutin saudara, saya sayang saudara dan saya mau minta, mari hidup dalam janji. Mari hidup dalam kerendahan hati, jangan jadi orang Kristen yang selalu tinggi hati. Mari cintai kedamaian, karena hanya dengan mau berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama hidupmu diberkati. Tapi jika engkau tidak mau berdamai dan tetap membanggakan kehidupanmu, maka percayalah perjalananmu akan berat ke depan. Tetap pikul salib Kristus, tetap setia pada janji saudara. Terima kasih untuk orang tua yang boleh mengantar mereka, mensupport, mendukung 26 anak ini. Sehingga mereka boleh dengan keyakinan mereka berdiri di hadapan Tuhan. Itu kalau bukan orang tua, keluarga yang mensupport, mereka tidak akan pernah bisa berdiri di sini. Dan bagi orang-orang tua lainnya yang tahun ini, tahun depan dan seterusnya juga akan mengantar anak-anaknya, persiapkan mereka dengan baik dalam keluarga. Libatkan mereka di dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Supaya mereka tidak menjadi pribadi yang liar, pribadi yang tidak tahu apa-apa. Nanti dia masuk di kelas katekisasi, dia blank. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah membimbing mereka dalam iman. Karena itu mari bersama-sama kita bentuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka benar-benar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara ke-26 calon sidi baru dan memberkati kita semua, agar di minggu pekan suci ini kita semua bisa menghayati makna kematian dan kebangkitan Kristus dalam iman kita. Amin.
Saudara-saudara, hari ini kita menyambut saudara-saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, 26 saudara-saudari ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptiskan, itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum ke-26 saudara-saudari ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya, serta diteguhkan sebagai warga siri gereja, ibu bapa, saudara, dan anak-anak, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami, angkatan demi angkatan, boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui di dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi dan menguatkan 26 anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus Tuhan. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Saya mengundang saudara-saudari yang akan diteguhkan sidi untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya,
kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara-saudari mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara hingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Clay Gabriel Rafael Kusoy. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Atika Farah Naila Syahril. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Reinhard Valerio Nanlohi. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Sarah Sofian Putri. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Michael Benedict Kalbulan. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Frisilia Tiranda Stefani Rumondor. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yasiel Dione Stesi. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Yonatan Christian Ngantung. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Gianina Aquila Higayom Siandi. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Marcel Gabriel Koleba. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Devina Febrianti Saleh. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku.
Somi Matthew Mantai Borbir. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Othniel Julio Hendrik Peters. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Talsia Kaesilia Gareda. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Fritz Daniel Putra Simbolon. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kinan Putri Citrahai. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Philip Mori Donso. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Geona Tiferet Claudine Likulangi Rumbu. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Karissa Priscilla. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Helen Kristela Polunggu. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Agatha Emanuela Supusepa. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Orville Giovanni Sambono. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Jessica Sefanya Merwil Kakisina. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Eric Febrian Joshua Watilete. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Jennifer Anastasia Simatupang. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Kevin William Amrullah. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara-saudara, 26 calon sidi gereja, saudara telah
menyatakan janjimu kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mendengar. Tuhan akan menguatkan dan Tuhan sendirilah yang akan mengingatkan kepada saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang saudara lepaskan di dunia, dia akan terlepas di sorga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebenarnya mereka ada 28. Satu mutasi ke Papua, satu Tuhan muliakan. Harusnya ia ada di sini. Harusnya dia ikut peneguhan ini. Tapi Tuhan punya maksud yang baik buat Jessica. Teman-teman 26 anak. Ingatlah, saudara punya satu sahabat yang hari ini tidak akan dan tidak berada bersama saudara. Tapi ia sudah diteguhkan sidinya di dalam sorga yang kekal. Hiduplah di dalam janjimu dan tetaplah kuat sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, mari berdiri. Untuk menguatkan pengakuan janji dari sidi baru, mari kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah. Silakan duduk kembali. Cek. Hari ini ada dua orang yang juga akan dimeteraikan dalam sakramen baptisan kudus. Mari. Aku menimba dari mata air kehidupan. Saudari Gianina Aquila hingga Yom Siandi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan
Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Sarah Sofyan Putri, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Maju nih, maju. Saudara-saudara, berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan, serta mendengar pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan umat-Nya, maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dan mengingatkan kepada saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus. Sidi baru disilakan untuk berlutut, jemaat Tuhan diundang berdiri. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukan tugas dan tanggung jawabmu, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk.
Saudara-saudara, "26 CD baru ini telah menerima surat CD dan juga ada 2 orang yang menerima surat baptis sekaligus serta Alkitab yang akan menjadi bagian yang mereka akan renungkan dan berjalan bersama mereka dalam perjalanan ke depan. Kini mereka akan menyanyikan satu pujian yang merupakan ekspresi iman ketika mereka mengucapkan janji kepada Tuhan. Silakan diletakkan Alkitab dan suratnya di kursi. Ya. Hiduplah di dalam pujian yang saudara sampaikan dimulai dari diri dan keluarga. Warga siri jemaat dipersilakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudari ini sebagai warga siri jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus.
Untuk teman-teman pengurus Pelkat Gerakan Pemuda, sambutlah 26 sidi baru ini menjadi bagian di dalam persekutuan saudara di Pelkat GP, sehingga mereka juga akan memaksimalkan potensi mereka, karunia dan talenta yang Tuhan beri untuk membangun persekutuan di Pelkat GP. Sidi baru dipersilakan untuk menghadap ke mimbar. Silakan duduk. Gita Bakti 105 bait 1 dan 2. Memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, pikul salib, mari ikutlah. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut selamanya. Melewati pencobaan, melewati pencobaan, melewati pencobaan, dengan Yesus, Yesus selamanya. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut selamanya. Saudara-saudara, sebelumnya 26 orang ini dibina, dibekali di dalam Pelkat Persekutuan Teruna. Sekarang mereka akan beralih ke Pelkat Gerakan Pemuda. Karena itu teman-teman saudara di Pelkat PT, melalui paduan suara Pelkat PT, akan memuji Tuhan melalui kidung pujiannya. Disilakan.
Terima kasih sahabat-sahabat di Pelkat PT. Teman-temanmu 26 orang ini, mereka akan pikul salib dengan setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami hari ini di Minggu Prapaskah pertama, Minggu Palmarum, di pekan suci yang akan kami masuki. Tuhan, tolong kami untuk hidup sesuai firman-Mu, selalu memiliki karakter rendah hati dan mencintai kedamaian. Biarlah dua karakter Kristus ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk 26 sidi baru yang boleh mengaku iman di hadapan Tuhan dan disaksikan umat Tuhan pada hari ini. Teguhkan pengakuan mereka, mampukan mereka untuk berjalan pikul salib, dan berikan mereka hikmat agar mereka selalu dapat menempatkan diri mereka sesuai dengan janji mereka di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, Engkau memberkati keluarga, orang tua, saudara-saudara yang boleh mensupport, mendukung mereka, sehingga ke-26 anak-anak ini mereka boleh menjadi bagian yang dikuatkan melalui keluarga dan juga melalui gereja-Mu. Tuhan, kami kehilangan satu anak, satu sahabat, satu rekan dalam perjalanan proses katekisasi, Jessica Simatupang, yang Tuhan muliakan di dalam kemudaannya. Tuhan, kuatkan keluarga, secara khusus mama terkasih, untuk boleh terus tegar dan bersama dengan kedua anak yang masih Tuhan percayakan, Jennifer dan Joshua. Mereka boleh tetap melangkah dalam kepastian karena mereka punya iman Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Katekisasi GPIB Batra Kasih, Tuhan terus memberkati, melengkapi kerja layan mereka tidak sia-sia, lelah mereka tidak sia-sia, karena pada akhirnya mereka juga lah yang boleh mengantar anak-anak yang mereka bina selama 1 tahun untuk berdiri di hadapan Tuhan dan mengaku imannya di hadapan jemaat. Berkati Komisi Katekisasi dalam pelayanan selanjutnya. Kalau selesai ini akan kembali membuka kelas katekisasi angkatan 2025-2026. Kiranya Tuhan mampukan untuk dapat berproses bersama. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk majelis jemaat GPIB Batra Kasih. Tuhan berkati seluruh diakan penatua, memberkati korsek wa korsek. Terima kasih kalau pemilihan korsek wa korsek untuk 2,5 tahun yang baru boleh dilaksanakan di sektor-sektor pelayanan. Memberkati pelaksana harian majelis jemaat. Juga kami bersyukur karena pemilihan PHMJ yang baru juga boleh dilaksanakan. Tuhan berkati unit-unit misioner. Memberkati pengurus dan pelayan pelkat-pelkat yang ada, bahkan pelaksanaan pemilihan pengurus pelkat yang baru untuk masa bakti 2,5 tahun 2025-2027 ke depan juga Tuhan berkati, seluruhnya boleh berjalan di dalam tuntunan-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman komisi, kami berdoa untuk tim kerja, kami berdoa untuk panitia Paskah. Ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati di dalam sinergitas kebersamaan kami membangun pelayanan gereja Tuhan. Bapa di surga, berkati juga BPPJ, memberkati pengurus dan majelis guru Yapendik cabang Batra Kasih yang juga menjadi bagian di dalam penata layanan bersama. Kami berdoa Tuhan,
untuk tim kerja pembangunan pos security yang sedang bekerja. Kami berdoa juga untuk pergumulan kebutuhan-kebutuhan kami di dalam menopang pelaksanaan kegiatan-kegiatan renovasi baik atap gereja dan pengecetan gedung gereja maupun GKP 2. Tuhan, tolong kami. Apa yang dibutuhkan kiranya Tuhan buka jalan agar semuanya boleh terlaksana hanya di dalam kebersamaan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan kehidupan umat-Mu di 12 sektor pelayanan. Tuhan mengenal tiap-tiap umat, kiranya Tuhan juga menopang bersama dan memberkati mereka dalam kehidupan. Tuhan berkati warga jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh, berikan kepulihan, kesembuhan, supaya mereka boleh sehat melaksanakan kehidupan mereka dalam tubuh yang kuat. Memberikan sukacita bagi jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, lengkapilah syukur mereka. Tuhan mau hadir di dalam kehidupan umat yang ada di dalam pergumulan, kesulitan hidup, opa dan oma dalam kesendirian, memberkati para janda duda dan anak yatim piatu. Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka, agar mereka tidak sendiri, mereka tetap berjalan dengan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar, di dalam penata layanan kami di program kerja yang baru. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Kami berdoa untuk keluarga besar Latui Hamalo, ketika oma terkasih, Tuhan juga muliakan dan akan dimakamkan esok. Tuhan hibur keluarga yang berduka, agar mereka juga tetap tegar menjalani kehidupan di dalam sukacita iman. Kami berdoa untuk syukur keluarga-keluarga Siri Baru hari ini. Dari siang sampai malam nanti Tuhan juga sempurnakan. Mereka boleh berbagi cinta kasih karena Tuhan mengasihi anak-anak mereka. Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Madya Makassar. Berikanlah yang terbaik bagi pemimpin kami, agar mereka juga boleh selalu memimpin kami sebagai rakyat, sebagai masyarakat dalam keadilan, kebenaran, dan kasih. Terima kasih untuk ibadah di jam ini. Tuhan memberkati majelis jemaat yang bertugas, komisi katekesasi yang terlibat, memberkati pianis Angel dan juga pemandu lagu Ibu Marla Makaleu dan Daryl Manuputi, memberkati juga teman-teman multimedia yang boleh menyiarkan ibadah ini secara live streaming. Berkati operator LCD dan sound system, memberkati warga jemaat dan tamu jemaat yang boleh beribadah bersama di jam ini. Tuhan, biarlah ketika kami kembali dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk ibadah pada sore dan malam nanti, kiranya Tuhan juga beserta. Bapa, kami serahkan hidup kami di minggu yang baru ini. Ampuni dosa dan salah kami ya Kristus ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kiranya akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mendengarkan kesaksian pujian paduan suara Narwastu. Disilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya, Ia memberi diri untuk berkorban bagi kita semua, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan kita dilayakkan menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Dalam pengakuan iman percaya,
kita semakin diteguhkan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Sebelum pundi persembahan diedarkan, diberi kesempatan kepada anak sidi baru dan keluarga untuk memasukkan persembahan syukur dan persepuluhan ke dalam kotak yang tersedia. Setelah itu baru jemaat menyanyi bersama Gita Bakti 84 baitnya yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Silahkan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk masukkan di kotak di depan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi baitnya yang kedua. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu. Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari solois Ibu Veronica. Dipersilakan. Sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, semoga menjadi berkat teristimewa bagi adik-adik yang baru menerima peneguhan CD Jemaat. Saat yang aku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang
ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Ku memilih untuk setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oh, biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 13 April 2025. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih, organis Saudari Angel Hersanto, pemandu lagu Ibu Marla Makaleo dan Saudara Daryl Manuputi. Persembahan pujian, paduan suara Narwastu Bahtera Kasih, paduan suara PT Bahtera Kasih, dan solo Ibu Veronica Sampe. Operator LCD dan operator sound system, tim multimedia Jemaat Bahtera Kasih. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 151 orang, perempuan 258 orang dengan total 409 orang. Kita simak bersama kegiatan dalam sepekan mendatang melalui tayangan video berikut. Demikian warta jemaat,
Selanjutnya, jemaat diharap bersikap tenang dan tetap di tempat saat Alkitab diarah ke depan gereja. Selanjutnya, jemaat dapat berjabat tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari berdiri. Berpegang teguhlah dalam iman percaya. Lanjutkan hidupmu dalam pengharapan akan janji setia Tuhan. Dan imanilah Tuhan setia menepati janjinya. Peliharalah cara ibadahmu yang benar, dan berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah, Tuhan berkuasa membawamu ke hari depan yang berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.